Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat bergabung lagi dengan siaran ataupun pagi ini ya. Wah, saya lihat nih di luar nih agak-agak mendung melo-melo gitu ya. Dengan saya Saptaka Adi Nugraha dan saya Dedi Yuliandra. Kami merupakan penyuluh pajak dari KPP Penanaman Modal Asing 3. Nah, kawan pajak, kita sapa dulu ya. Ini gimana kabarnya pagi hari ini nih kawan pajak ya. Semoga kawan pajak selalu sehat dan bahagia dimanapun kawan pajak berada. Nah, menyambung bahasan sebelumnya nih mengenai reformasi di bidang perpajakan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP, atau bahasa kerennya jakselnya ya, itu adalah CITAS, Core Tax Administration System. Wah, kita sudah berkenalan dengan probis registrasi dan pembayaran sebelumnya. Nah, kali ini kita ingin memperkenalkan kembali proses bisnis terkait pengelolaan SPT, Taxpayer Account Management atau portal wajib pajak, dan layanan wajib pajak. Nah, tentunya pembaruan ini membawa benefit kepada wajib pajak ya. Nah, dan juga penyesuaian sedikit kurang lebihnya. Nah, makanya kita perkenalkan, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Nah, kita langsung saja nih ya. Kita sudah hadir di sini adalah narasumber Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang sangat terkenal, yaitu Pak Dedi Yuliandra. Nah, kita langsung saja nih Pak Dedi. Tujuan utama pengelolaan SPT itu kan soal efisiensi dan kemudahan. Nah, itu bagaimana sih maksudnya pengelolaan SPT di CITAS ini? Oke. Kalau untuk pengelolaan SPT di CITAS itu dibagi dua nantinya, yaitu satu persiapan SPT, yang kedua adalah penyampaian SPT-nya sendiri. Nah, untuk persiapan itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung nih. Yang kalau misalkan untuk laporan PPN ya faktur pajak kita siapkan. Kemudian untuk PPh 21 unifikasi itu kita siapkan bukti pemotongan. Kemudian kalau untuk yang tahunan ya seperti biasa laporan keuangan, ada rekapitulasi perudahan bruto untuk UMKM. Misalkan kalau untuk yang dokter segala macam itu rekap penghasilan bruto dalam 1 tahun, itu pun disiapkan oleh wajib pajak. Nah, yang kedua tadi penyampaian SPT itu adalah proses melaporkan seluruh perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau untuk salurannya sendiri nanti untuk penyampaian SPT bisa secara elektronik, bisa datang langsung ke KPP atau melalui pos atau ekspedisi atau kurir. Kurang lebih begitu Mas. Ya, kurang lebih begitu ya. Sama saja maksudnya, kurang lebih sama ya. Tidak terlalu jauh, cuman yang lebih fokusnya ini adalah nanti di sistem penyampaian untuk yang SPT elektroniknya. Penyampaian SPT elektroniknya. Yang kita jamin akan mempermudah wajib pajak. Wah, ini sepertinya ada jaminan gitu. Ada jaminan yang mempermudah ya. Cuma dari tiganya tadi yang seperti elektronik langsung ke KPP melalui pos, itu sebenarnya kemudahan-kemudahannya yang akan ditawarkan CITAS itu sangat banyak ya. Betul, tapi Mas. yang sangat menguntungkan itu dari elektroniknya ya. Benar. Gitu ya Pak Dedi ya. Nah, kalau sudah menyiapkan, terus memilih channelnya atau itu, nah melaporkannya atau kan ada tahapan penyampaian SPT-nya nih ya Pak Dedi ya. Bisa dijelaskan nih tahapan penyampaian SPT-nya tuh bagaimana ya kalau di CITAS ini atau di sehari-hari lah? Benar. Kalau saat ini yang kita lakukan kan memilih melaporkan melalui akun DJP online. Betul. Atau melalui PJAP. Betul. Akun DJP online resmi buatan DJP, ya. PJAP pihak ketiga yang telah direstui izinnya oleh DJP kan. Kerjasama lah ya. Kerjasama. Nah, kurang lebih nanti juga sama melalui PJAP tetap. Ya. Dan yang kalau yang sekarang DJP online nantinya disebut dengan portal wajib pajak atau CITAS. Wajib pajak. Kemudian, nah yang membedakan kalau kemarin atau yang saat ini masih berjalan itu adalah masih terpisah-pisah aplikasinya. Nah, nanti di portal wajib pajak semua jenis pajak itu dalam satu akun bisa dilaporkan, tinggal pilih kewajiban yang mana. Mau PPN di situ bisa mulai dari bikin faktur sampai jadi laporan. 21 pun sama, unifikasi juga gabung di sana, tidak terpisah-pisah lagi webnya. Oh gitu ya. Kemudian nanti di situ ada pembuatan, jadi buat faktur, buat SPT,
validasi datanya otomatis juga secara online tergenerate dengan data di Sdukcapil kalau untuk NPWP etnik, kemudian AHU untuk yang NPWP badan dan segala macam. Kemudian ada juga klik bayar dan langsung lapor, itu dalam satu klik selesai semua. Dan langsung dapat tanda terima juga. Kalau kawan pajak masih ada web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN, untuk tahunannya ada DJP online ya, ada pelaporan di pasal 21-nya dan SPT unifikasi. Nanti gabung jadi satu akun portal wajib pajak ya. Wah, ini kemudahan yang sangat mungkin bisa ditawarkan wajib pajak atau wajib pajak langsung menerima ya, gitu. Dan kalau sekarang kan tahapan penyampaian itu adalah penyampaian. Kita milih dulu ya saluran elektronik seperti apa, lalu melapor kita PPN ke web e-faktur. Web e-faktur, terus juga input jenis SPT-nya mau SPT seperti apa, terus kita buat SPT-nya, terus kita memvalidasi melalui sistem yang tersedia ya. Lalu tinggal klik bayar, lapor, dan tinggal diterbitkan tanda terima. Benar. Nah, selanjutnya nih, fitur-fitur apa saja nih yang ada dalam pelaporan SPT selain tadi yang Pak Dedi sebutkan nih? Nantinya ada fitur itu, yang pertama adalah fitur perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jadi di portal wajib pajak ini disiapkan fitur yang membantu semua wajib pajak, baik untuk yang WP masuk bursa, kemudian BUMN, BUMD, wajib pajak lainnya berdasarkan laporan keuangan. Jadi sudah otomatis. Kemudian ada lagi pelaporan PBB untuk pendaftaran, kemudian pembayaran PBB ya untuk yang masih sektor P3 kalau nggak salah ya. P3 ya. Terus kalau tadi yang kalau yang laporan itu mungkin kan kalau yang masuk bursa atau BUMN, BUMD kan ada LPJ atau laporan keuangan yang dikirimkan ke pihak ketiga ya. Untuk disajikan. Nah, mungkin angsuran pasal 25-nya dari situ ya. Jadi nanti secara otomatis, secara periodik ya. Gitu. Nanti pasal 25-nya betul. Dan nih selanjutnya untuk SPT masa PPN, PPN DM itu ada perubahan nggak Pak Dedi ya? Yang kedepannya dijanjikan adalah tidak lagi wajib pajak direpotkan untuk meminta nomor faktur. Tidak lagi, berarti otomatis nih? Otomatis. Jadi ini yang beberapa kali banyak terjadi adalah lupa minta di akhir tahun untuk penggunaan di tahun berikutnya. Iya. Jadi misalkan ada transaksi 2 Januari nggak punya jatah nomor. Iya. Akhirnya tertundalah transaksinya, terkena sanksi 14 ayat 4. Nah, kedepannya nanti langsung otomatis auto generate nomor fakturnya keluar tanpa harus meminta. Kemudian untuk kompensasi itu dari yang masa sebelumnya otomatis terisi. Kemudian ada lagi pemungutan PPN oleh pemungut PPN itu terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi kalau instansi pemerintah tidak perlu lagi input, langsung otomatis generate. Kemudian hanya menggunakan satu jenis SPT, nantinya tidak ada lagi terpisah PPN, PPN DM, non PKP, pemungut PPN, PPN PMSE. Jadi semua di satu SPT. Wah, ini tinggal satu ya, maksudnya semua mengakomodir seluruh SPT untuk PKP ya. Iya betul Mas Apa. Nah itu juga kebanyakan teman-teman tuh lupa mengambil nomor ya. Benar. Nah, karena tidak bisa digunakan surut, maksudnya sebelumnya jadi ada transaksi tanggal 2 baru minta tanggal 5 nomor fakturnya tidak bisa digunakan, harus setelahnya dari permintaan nomor fakturnya. Nah, kalau SPT PPh pasal 21 ada perubahan nih? Kedepannya sih dijanjikan adalah satu prepopulate dari database registrasi. Ya. Kemudian untuk yang WP pemusatan ini semua baik PPN, kalau untuk udah pemusatan yang wajib lapor adalah si pusatnya ya. Tapi cabangnya bisa membuat bukti potong. Nanti dari mulai bayar, lapor nanti diambil alih pusat. Lapor dan bayar pokoknya semuanya dilakukan oleh pusat ya. Nanti diberikan akses ke cabang untuk menerbitkan bukti potongnya saja ya. Gitu. Nah, kalau unifikasi? Kalau untuk unifikasi pun mirip dengan 21 tadi, buku 21. Nah, tambahannya karena ada fasilitas DTP di 21 pun ada fasilitas ya. Misalkan kalau di unifikasi pun nanti ada DTP, PPh DTP, ada lagi
misalkan yang transaksi dengan WP UMKM itu terintegrasi juga datanya. Terintegrasi juga ya. Jadi tidak menginput lagi nomor esket kalau kita bilang ya. Semua udah terintegrasi, jadi lebih mudah untuk wajib pajak. Nah, ini keuntungan unifikasi saya tahu nih. Kemarin kita sudah belajar pembayaran ya. Betul. Yaitu nanti kode billingnya cukup satu kode billing untuk membayar seluruh yang ada di unifikasi ya. Gitu, jadinya tidak perlu membayarkan 104 sendiri-sendiri ataupun 403, tinggal per jenis satu pajak, per jenis setoran tidak perlu iya, tinggal menyiapkan mau lapor bayar dahulu nanti satu kode billing saja ya. Dan yang penting kalau bisa depositnya terisi sebelum pelaporan. Ya, kemarin juga kita sudah belajar tentang deposit ya, terisi, jadi tidak mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Sanksinya akan hilang lah untuk yang terlambat bayar. Iya, dan selanjutnya untuk unifikasi ini biasanya kan kalau WP melakukan pembatalan itu tidak ada notifikasi. Benar. Nah, apakah nanti ada notifikasi ke wajib pajak yang dipotong? Itu fitur yang tambahan baru juga. Jadi baik nanti misalkan kita terima bukti potong atau ada pembatalan bukti potong, otomatis muncul di sistem portal wajib pajak kita. Misalkan saya bertransaksi dengan Mas Sabta, saya buatkan bukti potong. Begitu saya buatkan langsung muncul notifikasi di akunnya Mas Sabta. Begitu saya batalkan muncul juga notifikasi. Itu enak. Jadi lebih bagus untuk penjagaan wajib pajaknya juga. Iya, untuk SPT Badan ada pembaruan? Khusus bukti potong yang kemarin keluarnya, Pak capek nih Pak ngerekam kredit pajak, banyak banget, nanti terpopulate kawan pajak. Jadi udah nggak perlu lagi input manual atau impor yang kemudian reject, salah format segala macam. Nanti datanya akan terpopulate ke dalam SPT tahunan wajib pajak. Iya. Selain itu ada lagi? Kalau untuk tahunan badan, kalau pengisiannya mirip-mirip SPT OP filing ya, nanti ada pertanyaan, kemudian laporan laba ruginya nanti udah terstandarisasi, terintegrasi juga nih dari lampiran 1 sampai 12 tergantung sektor usaha wajib pajak. Oh gitu ya. Jadi tadi udah ada, pokoknya yang penting kayaknya pre-populated ini penting banget ya, daripada nginput tinggal milih aja, seperti kurang lagi dari SPT masa PPN ya. Ya, kalau itu kan sudah terpopulated, pajak masukannya tinggal dipilih. Nah, ini bukti potongnya ya sudah terintegrasi, tinggal masuk aja, tinggal dipilih. Eksekusi, betul. Nah, kalau tadi badan, kalau tahunan orang pribadi? Kalau untuk tahunan orang pribadi sama, yang semua bukti potong yang sudah diterima akan terpopulate juga ke akunnya wajib pajak. Kemudian untuk WP yang tidak memenuhi syarat, misalkan dia di bawah PTKP, itu tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Wah, gitu ya. Nanti ini juga disclaimer nih ya, kita tunggu perubahan aturannya. Dan ini merupakan bisa berubah tergantung dari aturan nanti yang terbit, perubahannya, dan juga aplikasi yang terbit ya. Benar. Yang jelas kalau sudah di portal wajib pajak berdasarkan web base, itu nggak ada lagi kawan pajak untuk mengupdate lagi ya. Itu langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang mengubah updateannya, baik itu cap, apapun fasilitas dan lain-lain tergantung aturan. Nanti tinggal kawan pajak menikmati saja ya. Termasuk yang kalau ada update di e-faktur ya, harus masuk ke menu referensi. Nanti ada update kode cap, kalau ada aturan baru harus sinkron. Kalau lupa ya akhirnya protes nih, lawan kenapa aturannya masih lama. Betul. Itu nggak terjadi lagi. Nah, itu nggak terjadi lagi. Pokoknya semua diupdate sama kantor pusat. Itu garis besar tadi untuk pengelolaan SPT ya, kawan pajak ya. Nah, selanjutnya untuk proses TAM. Nah, TAM ya. Nah, itu prosesnya gimana tuh Mas Sabta? Nah, nih TAM ini merupakan Taxpayer Account Management. Nah, ini kurang lebih seperti portal wajib pajak. Di proses bisnis ini, pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak menampilkan informasi profil hak kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini. Nah, ini bisa diakses seperti kurang lebih DJP online lah, kurang lebih. Cuma lebih komprehensif lagi, dan semua tadi dijelaskan, semua SPT ada di sana. Begitu. Nah, untuk ruang lingkupnya ini apa aja nih Mas? Ruang lingkupnya ya untuk TAM ini itu yang fitur yang sangat dinikmati atau wajib pajak nantinya adalah namanya ada nanti ikhtisar profil wajib pajak. Nah, di mana nanti tampilan komprehensif yang menyajikan data dan atau informasi terkait. Nah, yang pertama
identitas wajib pajak yang jelas. Yang kedua adalah hak dan kewajiban perpajakannya. Terus juga riwayat pembayaran dan deposit serta status wajib pajaknya. Dan juga di layanan-layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak nantinya melalui TAM ini. Yang pertama adalah profil juga, terus ada beberapa layanan perpajakan yang bisa dinikmati, terus juga dokumen resmi perpajakan yaitu seperti sertifikat perpajakan, imbauan perpajakan, dan produk hukum nanti dikirim ngeling langsung. Betul, ngeling langsung. Jadi misalkan diterbitkan, nanti wajib pajak bisa diakses melalui taxpayer account management ini. Lalu ada notifikasi perpajakan terkait hak dan kewajibannya, terus juga materi perpajakan. Jadi nanti materi perpajakan ini akan disajikan secara nasional. Jadi bagi kawan pajak yang membutuhkan informasi materi perpajakan ataupun ingin belajar terkait materi-materi perpajakan, nanti bisa di sana bisa diakses. Berarti udah nggak ada lagi nih WP kalau alasan Pak saya belum terima STP atau SKP, udah nggak ada lagi. Betul, nanti langsung tinggal di sana. Makanya dicek terus nih setiap harinya, paginya membuka hari dengan taxpayer account management ini gitu. Dicek. Bukan membuka hari dengan doa, bukan ya? Iya, pasti doa dulu dong, bilang gitu. Kita pasti memulai dengan doa, meminta restu kepada pencipta kita. Nggak sarapan tuh? Ya sarapan boleh lah ya, sambil buka sarapan mungkin ya nanti taxpayer account managementnya. Dan selain ikhtisar profil, nanti ada namanya buku besar. Nah, buku besar ini atau bahasa Inggrisnya ledger. Enggak, kan di taxpayer account management. Ini seperti ledger ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, kewajiban dan hak perpajakannya yang disajikan dalam bentuk debit dan kredit. Nah, di mana debit ini merupakan kewajiban dari wajib pajak seperti SPTK kurang bayar atau SKPKB ya, serta utang-utangnya lah gitu. betul. Ya. Betul. Nah, kalau kredit ini hak wajib pajak. Jadi seperti ada SPTLB kan ada bentuk pengembalian. Terus ada juga SKPLB berarti ya temennya tuh. Betul, nanti kurang lebih seperti itu Pak Dede. Pokoknya haknya wajib pajak ada, kewajibannya juga ada di situ. Betul. Jadi imbang nih hak dan kewajiban. Betul, nanti kelihatan debit kreditnya di dalam ledger tersebut. Nah, tadi kan udah kelar nih yang TAM. Sekarang layanan perpajakan nih, proses bisnis yang terakhir nih. Ini kan menyediakan informasi, edukasi dan juga layanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan non wajib pajak, artinya yang belum punya NPP atau punya NIK-nya belum tervalidasi, teraktivasi kalau nanti ya, untuk memenuhi kewajiban perpajakan otomatis kan. Nah, ruang lingkupnya ini apa aja nih Mas? Betul. Baik. Jadi nanti taxpayer account management ini tadi yang sudah dijelaskan Pak Dedi bahwa dimiliki oleh semua wajib pajak maupun yang belum menjadi non wajib pajak. Nah, di sana bisa didaftarkan dulu seperti biasa, dapat taxpayer account management. Nah, di sana ruang lingkupnya di layanan perpajakan ini yang bisa dinikmati, yang pertama adalah layanan edukasi, yang kedua adalah layanan interaktif. Jadi bisa sama masuk Mas Sabta nih contohnya ya? Iya, layanan interaktif. Jadi biasa kita satu arah portalnya, nah ini bisa jadi dua arah. Terus yang ketiga adalah layanan administratif. Nah, tadi kan disebutkan layanan edukasi. Nah, layanan edukasi perpajakan ini merupakan layanan untuk wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan oleh kantor pajak dan unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apa aja sih yang fitur-fitur yang bisa dari layanan edukasi ini gitu? Yaitu adalah reservasi kelas pajak. Jadi di sana akan menampilkan kelas pajak secara nasional. Nah, nanti wajib pajak ya, betul. Yang mana? Ada online, ada offline, nanti tertampil di sana. Nanti tinggal dipilih mau ikut yang mana, tinggal join saja. Terus juga bisa melakukan permohonan edukasi. Gitu, sama aja ya, misalkan narasumber langsung otomatis lewat akun ya. Betul, akun tidak pakai surat lagi manual gitu. Terus yang ketiga adalah mengakses materi edukasi yang tadi disebutkan bahwa materi edukasi untuk perpajakan nanti sudah komplit tuh ya. Sudah komplit. Tinggal pilih maunya yang mana gitu. Betul, nanti mau yang dasar mana tinggal, mau advance juga ada. Tinggal download saja, belajar. Wah, nanti bisa dilakukan sendiri. Kalau pusing rehat dulu, jangan diterusin belajarnya. Iya, nanti ngebul itu kepalanya. Dan juga tadi ada fitur selain layanan edukasi ada layanan interaktif. Nah, di mana layanan interaktif ini merupakan komunikasi dua arah antara wajib pajak dan non wajib pajak. Ini mirip pring pajak nih.
Ya kurang lebih kalau kering pajak kan seperti pengaduan atau itu ya. Nah, tapi sekarang bisa diakses melalui TAM ini. Oh, jadi nggak tidak perlu telepon, betul. Lama nih diangkatnya kayak gitu ya. Iya, jadi nanti bisa fitur-fiturnya adalah informasi perpajakan, juga pengaduan, terus saran, misalkan ini kurang, nih sering error gitu ya. atau ini ruang pelayanannya kurang nyaman. Di sana bisa kawan pajak untuk menyarankan apa saja yang membangun untuk melayani wajib pajak lagi. Kursi pijitnya cuma satu gitu ya. Iya, bisa. Nggak bisa diajak ngobrol gitu ya. Iya betul, nanti mungkin pakai AI ya, maksudnya untuk kursi pijitnya ya, gitu. Terus juga ada pilihan untuk apresiasi. Nah ini nih kayaknya apresiasi ini kayaknya baru nih. Baru betul, jadinya di sana. Ini kan ngaduin doang nih. Iya, soalnya mungkin nih si A begini gitu. Iya, mungkin nanti ada tombol like, share, and comment. Maksudnya like-nya betul, apresiasi. Ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak atas layanannya. Selama ini tombolnya kan begini ya. Iya, sekarang bisa begini. Itu begini. Oke, siap. Gitu. Dan juga nah layanan interaktif ini bisa diakses melalui kontak center atau kering pajak dan juga portal wajib pajak atau website resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id. Nah, ini juga kanal-kanalnya misalkan pengaduan juga bisa melalui websitenya, terus juga pakai melalui datang ke kantor pajak masih tetap ya. Betul, masih kita layani. Di samping layanan edukasi interaktif ada namanya layanan administratif. Nah, ini bisa nebak nggak nih gara-gara apa nih layanan administratif ini? Nah, layanan ini untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, menerima laporan produk layanan administratif seperti surat keterangan PPh final UMKM, KSWP, permohonan SKB. Nah, ini mungkin sudah ada ya, maksudnya fitur-fitur ini sudah ada di DJP Online. Mungkin nanti diperbaiki lebih baik lagi dan juga ini bisa memohonkan SKB ya, gitu. Jadi nanti bisa diajukan melalui klik, call, dan counter, yaitu kliknya melalui websitenya atau TAM-nya, terus call melalui kering pajaknya, call center, counter, atau datang langsung ke KPP. Enak ya minta surat keterangan UMKM telepon. Iya. Saya mau nih gitu. Betul, karena layanan administrasi ini tujuannya adalah untuk simplifikasi, efisiensi, memvalidasi, gitu, streamline atau menyederhanakan. Nggak ada lagi ngantri nih Pak. Gitu. Betul, omni channel and borderless atau menambah akses untuk layanan-layanan administrasi perpajakan. Wah. Ini saya belajar dari Pak Dedi. Emang Pak Dedi ini suka merendah sekali ya. Ya iyalah kelihatan. Karena dia merupakan tulang punggung Direktorat Jenderal Pajak ya. Di bidang aplikasi ini pastinya dia sudah mumpuni. Nah gitu. Tulang punggung Mas ya. Bongkok. Untung bukan tulang rusuk loh Mas, tulang punggung. Kalau tulang rusuk itu laki sama laki Mas, agak sulit ini. Iya. Jadi kawan pajak. Nah ini. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya Mas ya. Iya. Tidak ada begini ya. Tidak ada pertanyaan, mungkin masih ini hal baru ya, hal baru dan masih menjadi gambaran untuk wajib pajak, makanya kita kenalin dulu nih. Kita kenalkan, betul. Semoga nanti jadi akrab. Ya. Udah kenal sayang, sayang jadi pas pakai aplikasinya nanti, ternyata benar yang seperti dia omongkan Mas Sabta. Iya, ternyata mudah sekali. Wah, bilang gitu. Jadinya familiar dan memang ini merupakan aplikasi yang akan ke depan Direktorat Jenderal Pajak akan gunakan ya. Sehingga memang lagi dikembangkan ya saat ini ya. Masih dalam pengembangan dan memang nanti mungkin ya itu tidak kenal tidak sayang. Itu tujuan kita di sini ya Pak. Sayang kan cinta ya. Betul. Nanti sudah sayang menjadi cinta. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada pagi, siang, sore, malam ini. Nah, dan sekedar mengingatkan nih kan pajak, ini udah mau dekat akhir Maret, sudah batas waktu untuk pelaporan SPT tahunan nama pribadi. Yang belum silahkan laporkan SPT kawan pajak segera. Ya. Nah, itu batasnya ada 31 Maret 2024 ini ya, bertepatan hari Minggu. Nah, kalau untuk yang badan silakan yang misalkan tahun bukunya Januari sampai Desember atau sama dengan tahun kalender, batasnya 30 April besok, mau lapor sekarang pun dipersilahkan. Boleh banget ya, jangan ditunda-tunda. Betul, jangan ditunda-tunda. Jika memang sudah siap, jangan tarsok-tarsok. Laporkan sekarang juga. Lebih cepat lebih baik. Kita nggak tahu besok ada apa gitu. Nah, makanya kalau ada kesempatan sekarang laporkan sekarang. Betul, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Baik kawan pajak, karena keterbatasan waktu kita
hari ini kita akhiri siaran kita kali ini, dan terima kasih untuk partisipasi dan perhatian kawan pajak semua. Jangan lupa simak terus update terbaru di Trigger Live. Ya, Trigger Live, Trigger Cash, dan semuanya. Dan akhir kata kami undur diri. Saya Sapta Kadi Nugraha. Saya Dedi Yuliandra. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.